Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan materi putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim atau kita sebut eksekusi dalam perkara perdata. Kita kenal dulu pengertian putusan. Kita lihat dalam dasar hukumnya dalam pasal 178, 182, 183 dan 185 HIR. Artinya pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jika tidak diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka batal demi hukum. Jenis putusan berdasarkan sifatnya ada 3. Yang pertama deklaratoir, yang kedua konstitutif, yang ketiga kondemnatoir, yaitu di mana ketiga putusan tersebut dalam suatu putusan bisa saja terjadi menghukum, menetapkan, dan pernyataan saling mengisi. Pada hakikatnya, semua putusan hakim baik yang kondemnatoir maupun konstitutif bersifat deklaratoir. Pertama kita masuk dulu ke putusan deklaratoir. Putusan deklaratoir adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja atau menyatakan yang sah. Putusan ini tidak memerlukan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan, mempunyai kekuatan mengikat. Kemudian putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan hanya menciptakan atau menghapus suatu keadaan hukum. Keadaan hukum ini terjadi sejak putusan ini diucapkan dan tidak memerlukan upaya paksa juga. Contohnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pembatalan perjanjian. Kemudian yang ketiga, putusan kondemnatoir. Putusan kondemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman di mana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Putusan ini dengan alas hak eksekutorial. Jika pihak yang kalah tidak dengan sukarela melakukan sesuatu yang ditetapkan oleh hakim, maka dapat dilakukan dengan upaya paksa pengadilan. Contohnya, perintah melaksanakan prestasi perjanjian dengan membayar ganti kerugian. Sifat putusan tetap apabila para pihak sudah menerima putusan tersebut dan tidak ada yang melakukan upaya hukum. Kemudian sementara. Macam-macam putusan itu ada 2, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir guna memungkinkan atau mempersiapkan kelanjutan pemeriksaan perkara. Contohnya bisa saja putusan sela ini ketika pengajuan eksepsi pihak tergugat bisa membuktikan, maka putusan hakim bisa disebut putusan sela, di mana proses hukum selanjutnya tidak dilakukan lagi. Putusan sela ini tidak dibuat secara terpisah dari putusan akhir. Putusan sela merupakan bagian dari proses verbal. Putusan sela diucapkan dalam sidang terbuka, tidak dapat banding kecuali dengan putusan akhir. Dasar hukumnya pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Kemudian macam-macam putusan sela. Ada preparatoir, putusan sela yang persiapkan putusan akhir tanpa mempengaruhi putusan akhir. Kemudian kedua interkulotoir, yaitu putusan di mana hakim memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan. Yang ketiga insidentil, yaitu putusan yang berhubungan dengan adanya insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Yang keempat yaitu provisional, yaitu putusan yang merupakan tindakan pendahuluan, tindakan yang bersifat sementara guna kepentingan salah satu pihak sebelum dijatuhkan putusan akhir. Kita bisa lihat biasanya untuk gugatan cerai kebanyakan putusannya putusan sela, yaitu pasal 106 ayat 2 BW. Kemudian yang kedua nih putusan akhir. Pengertiannya adalah putusan yang mengakhiri sengketa. Ciri-cirinya harus mencukupi alasan-alasan hukum. Yang kedua harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang ketiga dibuat tersendiri. 4 mencukupi pertimbangan hakim. Macam-macam putusan akhir, ya. Ada kontrak ditoir dan perstek, keputusan perlawanan atau perset, with verbal breach
forward UB atau yang kita kenal dengan UBV, kemudian putusan diterimanya eksepsi. Semua putusan akhir dapat dilakukan upaya hukum banding. Putusan sela tidak dapat banding karena tergantung pada putusan akhir. Sistematika putusan. Isi minimum putusan, kepala putusan, identitas para pihak, duduknya perkara, pertimbangan hakim, diktum atau amal putusan, dapat ditambah dengan biaya perkara, disebutkan apakah tersebut dihadiri atau tidak oleh para pihak. Setiap putusan harus ada tanda tangan hakim dan panitera. Amar diterima seluruhnya, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan tanah sengketa adalah milik penggugat, dan seterusnya, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah rupiah, bla bla bla. Kemudian amar tidak diterima seluruhnya, mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan tanah sengketa adalah milik penghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat, kemudian menolak untuk gugatan selebihnya, tidak perlu disebutkan satu persatu. Menghukum tergugat membayar biaya perkara dan rupiah. Kemudian amar dalam penggugat adalah dalam penggugat kalah adalah yang tadi amar penggugat kalau menang ya. Menolak gugatan penggugat, kemudian menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar, kemudian langsung ditolak, tidak perlu dirinci satu persatu. Ada 3 kekuatan. Kekuatan mengikat, ingkrah, yaitu putusan ini mengikat para pihak, ahli waris, dan orang yang mendapatkan hak daripadanya. Apa yang diputuskan bersifat benar. Res judicata pro vertenti habitur, istilahnya. Kemudian kekuatan bukti, putusan pengadilan adalah akta autentik. Dan yang ketiga, kekuatan eksekutorial, yaitu hanya putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. Kekuatan eksekutorial terletak pada kepala putusan. Yang tadi yang kita sebut quid verbal bis forward itu kita lihat dalam dasar hukumnya pasal 180 HIR, prinsipnya ingkrah pan gewis. Ada 4 syaratnya. Ada surat autentik atau tulisan yang menurut undang-undang boleh diterima sebagai alat bukti. Kemudian ada putusan yang ingkrah. Ada gugatan provisional yang telah dikabulkan dalam sengketa hak milik. Tidak bersifat kumulatif, melainkan alternatif. Apabila salah satu dari syarat sudah terpenuhi, sudah dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan UBV. Ini dasar hukumnya dari perkembangan UBV ini adalah SEMA nomor 13, SEMA 05, SEMA 03, 06, SEMA 03, 03 2000, dan terakhir SEMA 04 2001. Syarat utamanya adalah menjatuhkan putusan UBV harus mendukung alat bukti yang memiliki nilai sempurna, mengikat, menentukan, apabila akte di bawah tangan, isi dan tanda tangan diakui, dan tidak diajukan bukti lawan. Isi SEMA nomor 3 tahun 2000. Melarang putusan serta-merta kecuali dalam hal sebagai berikut. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya. Gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Gugatan tentang sewa menyewa, gudang, rumah, dan hubungan sewa. Menyewa sudah habis, penyewa terbukti melalaikan kewajiban sebagai penyewa yang beretikat baik. Kemudian dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas. Pokok gugatan gonogini setelah putusan cerai ingkrah. Gugatan berdasarkan putusan yang telah ingkrah dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Pokok perkara mengenai bezitrek, adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang, objek seeksekusi. Syarat apabila akan memutuskan putusan serta-merta memenuhi syarat putusan serta-merta, harus minta izin dahulu kepada Ketua Pengadilan Tinggi, harus ada boktroknya atau jaminannya. Sekarang kita masuk ya bagaimana putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Nah, masuk kita ke pelaksanaan putusan yaitu yang kita kenal dengan eksekusi. Eksekusi dilakukan sudah tidak ada upaya hukum lain, itu artinya sudah punya kekuatan eksekutorial. Itu baru bisa dieksekusi. Nah, azas-azas dalam eksekusi ini ada 4. Yang pertama yaitu telah ingkrah yang kita kenal dengan pan gewis kecuali ada 4 ya. Bisa dikatakan telah ingkrah ya satu keputusan putusan hakim yang sudah ingkrah dan sudah mempunyai kekuatan hukum eksekutorial ya.
kecuali bisa juga ya dieksekusi untuk UBV tadi ya. Kemudian akta perdamaian nanti kita pelajari satu-satu, kemudian gross akta dan provisi. Kemudian yang pelaksanaan eksekusi itu yang kedua tidak dijalankan secara sukarela, yang ketiga bersifat kondemnatoir, yang keempat akta perintah atas perintah pimpinan atau ketua pengadilan negeri. Kita masuk dulu satu-satu. Yang pertama ya, yaitu putusan itu yang telah ingkrah, yaitu van gewis kecuali ya, ada 4 ya. Jadi di sini putusan telah ingkrah ada berapa pengecualian yang belum diberi kekuatan hukum tetap tapi dapat dieksekusi. Jadi tadi sudah dikatakan putusan yang sudah bisa dieksekusi itu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah ingkrah. Tetapi ini ada yang tidak ingkrah tapi sudah bisa dapat dieksekusi, yaitu ada 4 tadi UPV yang kita kenal tadi dengan nama Verbarbidsvoorraad ya. Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. Artinya, meskipun proses masih berjalan, putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dapat dilakukan eksekusi dengan syarat putusan yang didasarkan pada akta otentik, akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak lawan, atau putusan yang sudah ada berkekuatan hukum sebelumnya yang sudah ada eksekusinya. Itu yang UBV ya. Itu yang itu akta otentik tadi. Dia belum ada keputusan yang ingkrah tapi bisa dieksekusi. Kemudian yang kedua yaitu adanya gross akta, yaitu putusan yang disamakan dengan putusan hakim juga. Dalam gross akta dimuat irah-irah, misalnya gross akta terhadap hak tanggungan, gross akta terhadap hak gadai. Nah, masing-masing dalam gross akta tersebut memuat irah-irah demi keadilan yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun gross akta kedudukannya sama dengan putusan hakim, nah artinya apa? Itu sudah eksekutorial. Nah, itu maksudnya tadi kenapa yang UPV gross akta, ya kan, akta perdamaian dan provisi itu bisa dimasukkan ke dalam eksekusi juga, walaupun belum ada kekuatan hukum tetap ya. Kemudian yang ketiga nih, putusan akta perdamaian ya. Eksekusi putusan terhadap akta perdamaian sama nilainya dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Itu bisa kita lihat dalam pasal 130 HIR. Oleh karena itu, sejak terbitnya akta perdamaian, maka sejak itu pula nilai kekuatan eksekutorialnya melekat pada akta perdamaian tersebut. Nah, yang keempat yaitu yang pengecualiannya tadi ya, putusan provisi. Putusan provisi diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR, yaitu pelaksanaan tuntutan terlebih dahulu yang bersifat sementara, mendahului putusan tentang pokok perkara. Jika tuntutan provisi dikabulkan oleh hakim, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan atau dieksekusi, meskipun terkait materi pokok perkara belum diputus. Dan mengenai esensi putusan provisi itu harus diminta terlebih dahulu dalam surat gugatan oleh penggugat. Hakim tidak boleh mengabulkan putusan provisi tanpa diminta penggugat. Nah, kita masuk ke keterangan kedua, yaitu tadi ya, putusan yang sudah mempunyai yang bisa dieksekusi itu adalah pertama yang sudah ingkrah, yang kedua tidak dilaksanakan secara sukarela. Di mana maksudnya di sini putusan yang tidak dilaksanakan dengan sukarela, putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap eksekutorial, tetapi pihak yang kalah tidak ya melaksanakan kewajibannya. Pihak menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk memaksa eksekusi ya kepada pihak yang kalah dengan memasukkan surat permohonan, surat paksa ya untuk mengeksekusi. Yang bisa kita lihat dengan pasal 196 HIR bunyinya yang menyatakan bahwa jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang disebut pada ayat pertama pasal 195 buat menjalankan putusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya memenuhi keputusan itu di dalam yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya 8 hari. Ya, jadi jelas
Di sini ada keputusan itu dilakukan dengan sukarela, tetapi baik yang tidak melaksanakan dengan sukarela, maka dimohonkan untuk pihak yang penggugat meminta permohonan kepada hakim untuk upaya paksa ya, untuk pembayaran ganti kerugian dan sebagainya. Menurut M. Yahya Harhab juga menyatakan bahwa akibat dari keadaan tidak ada kepastian jika putusan dilaksanakan secara sukarela. Di dalam praktek sering dijumpai perbedaan pemenuhan putusan secara sukarela antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain ya. Jadi paham ya maksudnya di sini, yaitu putusan yang tidak dilaksanakan sukarela maka akan dilakukan upaya paksa ya. Kemudian keputusan yang bersifat kondemnatoir tadi, bersifat menghukum tergugat yang berbunyi menghukum dan seterusnya. Wujud putusan bersifat kondemnatoir biasanya terjadi pada perkara yang mengandung unsur sengketa. Kemudian yang keempat itu atas perintah pimpinan ketua pengadilan negeri. Nah, itulah 4 ya. Bagaimana putusan tersebut ya sudah mempunyai kekuatan eksekutorial ya. Kemudian 3 macam eksekusi ya. Jadi 3 macam eksekusi tersebut, yang pertama bisa eksekusi real ya, yaitu eksekusi memerintahkan pihak yang kalah mengosongkan benda tetap. Hakim memerintahkan melakukan suatu hal tertentu di mana sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ya. Kemudian yang kedua membayar sejumlah uang ya. Nah, itu pasal 196 HIR 208 penyitaan barang bergerak ya, baru kemudian barang tetap. Kemudian yang ketiga melakukan suatu perbuatan ya. Jadi eksekusi real itu memerintahkan mengosongkan, membayar sejumlah uang dan melakukan suatu perbuatan pasal 225 apabila sulit memaksakan melakukan suatu dapat diganti membayar sejumlah uang. Eksekusi berubah dengan membayar sejumlah uang. Jadi kita biasanya kenal eksekusi ini ada 2 ya, eksekusi real yang eksekusi membayar sejumlah uang. Kemudian tapi dalam bukunya Yahya Harhab itu menyatakan ada 3 melakukan satu perbuatan dan ada pertambahan. Eksekusi real tidak diatur oleh HIR dan LBG pasal 200 ayat 1, pasal 218 LBG mengatur tentang eksekusi real penjualan lelang pasal 1033 RV, surat perintah pengosongan oleh Ketua Pengadilan Negeri, perintah eksekusi kepada jurusita, tindakan pengosongan dapat dengan bantuan alat negara. Terima kasih. Nah, sampai di sini materi kita tentang putusan dan bagaimana pelaksanaan putusan. Nanti kita kenal yang eksekusi di perkara perdata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.